Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 1-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan yang dinyatakan. Ada yang bilang bahwa mengikuti jalan Tuhan itu akan selalu mudah dan bebas dari hambatan. Bukankah kerap terjadi bahwa justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya? Contohnya ketika Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk menyeberangi danau dan mendahuluinya. Apa yang terjadi? Angin sakal yang hebat mengoncang perahu mereka dan membuat mereka sangat ketakutan. Apakah kita sedang mengalaminya hari ini? Kita telah belajar taat melakukan perintah Tuhan, tapi masalah yang menautkan tetap mendera hidup kita. Adakah maksud Tuhan dalam semuanya ini? Hal yang sama dialami oleh bangsa Israel dalam masa perjalanan keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memberikan perintah pada Musa untuk membawa bangsa ini berjalan ke arah Laut Teberau dan berkemah di tepi pantai. Sementara Tuhan mengeraskan hati Firaun agar mereka mengejar orang-orang Israel. Mengapa Tuhan membawa bangsa itu ke tempat yang buntu? Mengapa Tuhan membiarkan bangsa itu diliputi ketakutan luar biasa saat dilihatnya ribuan tentara Mesir yang siap membinasakan mereka? Dan Tuhan berkata, "Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan." Tidak ada yang salah dengan perintah Tuhan. Bagian kita adalah taat mengikuti perintahnya itu dan percaya. Bukan hal yang mudah karena kadang ketaatan itu memang dirancang Tuhan untuk menguji hati kita. Dibawanya kita pada jalan yang buntu dan diliputi ketakutan. Tetapi ada janji Tuhan yang pasti. Di jalan yang buntu itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap badai masalah yang terjadi di saat kita mengikuti tuntunan Tuhan adalah bagian dari rencananya untuk menyatakan kemuliaannya. Oke? Mari kita lihat apa hubungannya kejadian Musa melakukan mujizat di Laut Teberau yang terbelah menjadi dua itu ya. Nah, dengan kehidupan saya. Hubungannya kira-kira apa ya? Nah, mari kita lihat sama-sama. Sebelumnya kita membaca sama-sama ya. Di Keluaran pasal yang 14 ayat 5 sampai yang 31. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, "Apa yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Dia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga dia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun sudah mendekat, Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata pada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan,
Maka malam-malam itu lewat, sehingga tak satu pun yang tidak mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, karena terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Dia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Demikianlah berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal daripada mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir itu mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 5 ya. Ayat 5 kita perhatikan ayat yang di-highlight merah ya. Apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Jadi ini menggambarkan Firaun ini adalah contoh orang yang tidak konsisten. Setelah mengalami 10 tulah, terutama tulah yang terakhir, ketika putra anak sulung itu meninggal semua, maka Firaun mengizinkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tapi setelah dipikir-pikir ulang, Firaun ini merasa sayang kalau mereka itu meninggalkan Mesir. Nah, jadi setelah mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dan menunjukkan betapa lemahnya Mesir di hadapan Yehova, tapi Firaun tetap tidak rela kehilangan dari orang Israel yang selama ini menjadi budaknya. Itu adalah timbul karena apa? Karena hati Firaun itu adalah bebal di hadapan Tuhan. Alasan mengapa Firaun tidak terima bangsa Israel ini pergi dari Mesir. Saudara, dia langsung ayat 6 ya. Kemudian dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta dia membawa 600 kereta. Kemudian dikasih keterangan, ya segala kereta di Mesir. Ini luar biasa nih. Jadi ayat 67 ini menunjukkan keseriusan. Firaun tidak membawa cuma sepertiga, cuma separuh daripada kekuatannya, tapi dia full force. Semua kekuatannya dia tunjukkan untuk ngejar daripada bangsa Israel. Terus sebenarnya bangsa Israel ini siapa toh? Kan cuma bangsa yang tidak bisa berperang. Bangsa yang selama ini jadi budak. Kenapa kok perlu membawa 600 kereta? Nah ini berarti menunjukkan keseriusan daripada Firaun. Dia tidak mau kehilangan 2 juta orang Israel. Mungkin lebih tepatnya 600.000 orang laki-laki dewasa. Coba Anda bayangkan gini ya. Bagaimana rasanya kalau di dalam satu malam Anda kehilangan 600.000 budak pekerja yang selama ini Anda miliki. Mereka dipergunakan untuk apa? Untuk proyek-proyek pembangunan di Mesir. Mereka adalah tenaga kerja yang dipaksa sedemikian rupa supaya membangun kota, gudang-gudang tempat perbekalan, persenjataan, dan sebagainya. Nah kalau mereka ini tidak ada, nah semua proyek di Mesir ini yang
mengerjakan itu siapa? Betul nggak? Dapat 600.000. Orang ini dari mana penggantinya? Itulah sebabnya mengapa kok Firaun ini sangat tidak terima kalau dia kehilangan 600.000 orang karyawan laki-laki dewasa. Nah, ini ya, mengapa Allah kok mengeraskan Firaun? Kita bertanya-tanya ya, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apa sih pengertian Tuhan mengeraskan hati Firaun? Apakah ini berarti Tuhan itu menghalangi pertobatan Firaun? Misalkan gini, Firaun itu sebenarnya tuh pengen bertobat, pengen meninggalkan daripada kebejatannya. Tetapi karena Tuhan mengeraskan hati Firaun, maka Firaun itu tetap keras. Apa pengertiannya seperti itu? Saudara keliru ya kalau pengertiannya seperti itu. Kita kembali ke basic, doktrin dosa dan manusia. Pada dasarnya semua manusia itu adalah hamba dosa, benar ya? Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Saudara lihat Roma pasal yang ketiga, ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pengertian Tuhan mengeraskan hati Firaun, berarti Yehova tidak memberikan karunia keselamatannya kepada Firaun. Itu pengertiannya. Apakah Allah bisa dipersalahkan ketika Allah itu tidak memberikan kasihnya kepada Firaun? Saya rasa tidak. Loh, kenapa? Karena Allah tidak punya kewajiban tertentu terhadap Firaun. Betul ya? Allah tidak punya kewajiban tertentu. Saudara, paling gampang gini ya. Saya pernah bercerita ilustrasi ini. Jadi misalkan ada dosa A dan B. Asalnya tuh miskin, sama-sama miskin. Kemudian ada donatur C. Nah, donatur C ini kemudian lebih memilih desa A daripada B. Pertanyaannya, apakah B berhak iri terhadap apa yang sudah diperbuat? Loh, A kok enak ya? Loh, B itu jadi desa miskin bukan karena donatur C tidak pilih B. Betul ya? Sebelum donatur C datang, desa B sudah miskin. Jadi B itu miskin karena kesalahannya sendiri. Tapi ketika donatur C datang, dia lebih memilih A, itu haknya dia. Dia tidak punya kewajiban apapun untuk memberikan hartanya kepada B, bukan? Tapi kalau dia memilih memberikan hartanya kepada B untuk membantu kepada A, kepada desa A, maka itu adalah kasih karunia-Nya dia kepada A. Dan dia tidak bisa dipersalahkan atas kemiskinan yang diderita oleh si B. Demikian juga bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dikasih karunia untuk diselamatkan, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu bisa dipersalahkan karena tidak menyelamatkan atau memberikan karunia pada bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu seperti ini, ya karena salahnya sendiri. Bukan karena Tuhan tidak memberikan karunia. Seperti ilustrasi desa tadi. Kalau secara filosofi, Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan pertolongan kepada Firaun. Kalau Tuhan itu harus, berarti Tuhan itu kan sesuatu itu pasti lebih besar daripada Tuhan. Karena Tuhan itu harus. Nah, Tuhan itu kan yang paling besar daripada segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. Kalau seperti itu, berarti Tuhan itu tidak ada sesuatu apapun yang mengharuskan dia atau kondisi yang mengharuskan Tuhan itu untuk menolong daripada Firaun. Gak ada. Begitu. Jadi Tuhan tidak bisa dipersalahkan karena tidak memberikan kasihnya kepada Firaun. Apakah yang mengharuskan Allah untuk memberikan kasihnya keselamatan kepada Firaun? Jawabannya, tidak ada. Karena itu Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Gitu ya. Ujian yang datang dari Tuhan. Ketika Firaun sudah dekat, Israel menoleh, maka tampaklah Mesir menyusul mereka. Waduh, ini penting ya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel itu melihat bangsa Mesir, apakah Tuhan itu tidak tahu kalau peristiwa itu terjadi, terus bangsa Israel akan ketakutan? Tahu. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu? Pasti tahu kan. Lalu mengapa kok Tuhan itu tidak menghalangi
daripada bangsa Mesir, sampai bangsa Mesirnya itu tidak kelihatan oleh orang Israel gitu loh. Karena kalau lihat bangsa Israel ini ketakutan. Nah, Tuhan tuh pengen tahu ya, ketika bangsa Israel ini butuh pertolongan, mereka tuh berseru pada siapa sih? Jadi terkadang Tuhan memang sengaja mengizinkan bahaya itu bisa terdeteksi atau bisa dilihat oleh diri kita manusia yang berdosa ini. Dengan tujuan sebagai ujian, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita berharap kepada siapa? Kemana kita mau pergi ketika bahaya mengancam kehidupan kita? Kemana? Nah, ini yang Tuhan maksudkan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan daripada orang Israel itu bisa melihat bangsa Mesir itu mendekat? Karena bangsa Israel tahu ya, kalau bangsa Mesir ini mendekat, dia akan mengalami kehancuran, bisa-bisa dibunuh semua. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nah, terus ini respon orang Israel. Mereka itu bangsa Israel ngomongin Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Wah, ini kata-kata ini suwinis dia. Terus ayat 12 ngomong gini, jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Jadi lebih senang jadi budak. Visi Tuhan itu tidak dimengerti dengan baik oleh orang Israel. Sehingga mereka lebih rela untuk menjadi budak di Mesir daripada keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan, tanah perjanjian. Bahkan perkataan dari orang Israel ini bernada sinis, pesimistis, dan cenderung menyalahkan Musa sebagai pemimpin. Mungkin bangsa Israel ini sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa jadi budak dan menganggap yang sesungguhnya jadi tuan mereka, tuan bagi hidup mereka itu ya bangsa Mesir, ya Firaun. Jadi mereka itu sangat tunduk pada Mesir, bahkan mau jadi budaknya. Iya loh? Saudara, ini merupakan kebiasaan yang menyesatkan menurut saya. Karena kalau misalkan selama ini sebelum Anda mengenal Tuhan, Tuhanmu itu adalah iblis. Kamu terbiasa untuk melayani iblis. Sangat menyukai dengan cara-cara iblis. Bahkan mempraktekkan cara-cara iblis dalam hidupmu. Maka, ketika engkau mulai mengikut Tuhan, engkau merasa agak kegerahan ketika mempraktekkan cara-cara Tuhan dalam hidup ini. Engkau merasa bergumul keras untuk mempraktekkan cara-cara kudus yang sudah Tuhan perintahkan untuk dipraktekkan di dalam tempat di mana engkau ditempatkan. Pasti ada penyesuaian. Pasti ada pergumulan yang keras untuk mengubah kebiasaan dari yang dulunya kebiasaan berdosa menjadi kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau ilustrasinya begini ya. Ini kata-kata yang sangat bagus. Mau pilih mana? Kebiasaan kakinya dirantai, tapi dikasih makan terus. Anda tidak bisa kemana-mana, tapi dikasih makan terus. Kayak bangsa Israel. Atau kakinya tidak dirantai. Bangsa Israel keluar dari Mesir ya, nggak dibatasi, tapi cari makan sendiri. Cari makan sendiri susah, enggak susah. Tapi ada kebebasan. Kakinya enggak dirantai. Kalau kaki dirantai karena enggak bebas, maka dikasih makan. Begitu. Mau pilih mana? Dalam hal ini bangsa Israel, pilihannya aneh loh. Karena mereka lebih suka kakinya dirantai dan tetap diberi makan. Mereka tidak mau dibebaskan daripada rantai itu dan cari makanan sendiri. Mereka tidak mau. Yang ayat 13. Lalu berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Yehova dan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi sikap Musa ketika pengikutnya dulu berkata-kata sinis, gitu, terus menyalahkan dia. Tapi Musa ini tetap tenang, memberikan penghiburan, kalimat yang berwarna merah, dan memberikan pengharapan, kalimat yang berwarna biru ya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, yang mengancam itu, yang menakutkan itu, yang seolah-olah menjadi momok dalam hidupmu, itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Jadi ini adalah pengharapan yang Musa berikan kepada bangsa yang merasa insecure. Gitu ya. Ketika kekuatan manusia itu tidak berimbang, maka jangan khawatir. Pastilah Allah akan turun tangan, beri pertolongan kepada Musa dan para pengikutnya. Tidak mungkin Tuhan itu tak peduli, diem saja, tidak mungkin. Itulah sebabnya, ketika bangsa Mesir dengan arogansinya yang mereka pikir adalah bangsa yang hebat, ketika engkau berperang melawan Tuhan, maka engkau akan hancur. Ini berlaku juga bagi setiap orang yang merasa dirinya hebat. Yang merasa dirinya itu adalah tidak terkalahkan dan pengen show off terus. Maka hati-hatilah. Tuhan benci dengan orang-orang yang arogan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nah, ini kita lihat ya, yang berwarna merah ya. Sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Setelah kita bahas dulu ayat 16. Ayat 16 ini tidak pernah dipikirkan ya, baik oleh Musa maupun oleh umat Israel. Benar nggak? Karena ayat 16 ini isinya belala airnya, maka aku akan menuntun orang bangsa Israel akan berjalan di laut yang kering. Tidak pernah terpikirkan sekali. Jadi dari sini kita belajar ya, solusi yang Tuhan berikan seringkali melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang bisa kita bayangkan. Tetapi permasalahannya adalah kita cenderung marah Tuhan terlebih dahulu daripada di dalam ketidakmengertiannya kita. Itu kita berserah kepada Tuhan. Kita lebih sering itu untuk Tuhan, aku ini bingung, marah terlebih dahulu. Jarang bagi kita untuk berserah. Padahal kita tahu solusi yang Tuhan berikan terkadang itu di luar pemikiran kita. Bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Lah berjalan di tengah laut itu masuk ya pernah dipikirkan oleh Musa atau ya? Pernah dipikirkan oleh 2 juta bangsa Israel? Ya tidak mungkin. Justru karena mereka tidak mungkin memikirkan solusi itu, maka mereka frustrasi dan mereka mengeluarkan kata-kata yang sinis, pesimistis itu. Nah, ayat 17. Terkadang kita bertanya mengapa kita diizinkan untuk melihat permasalahan terjadi dalam hidup kita. Ayat 17 itu orang Israel diizinkan untuk melihat Firaun yang semakin mendekat. Semakin Firaun itu mendekat, semakin ketakutan itu bertambah, dan bertambah. Saudara, jawabannya ada di bagian akhir. Kenapa kok Tuhan mengizinkan permasalahan itu terjadi mendekat kehidupan kita? Karena Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya atas peristiwa itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat selanjutnya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahova apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orang berkuda. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya pada Firaun, maka sesuatunya itu sudah terlambat. Yakni kematian itu sudah menjemput mereka. Dalam hal ini yang patut kita soroti adalah Firaun dengan kepimpinannya yang keras kepala itu membawa semua anak buahnya ke dalam kehancuran setelah semuanya mati tenggelam oleh Tuhan di Laut Teberau. Jadi ketika Tuhan declare the glory of God, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang fasik, orang fasiknya sudah terlambat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi sebaliknya berlawanan dengan ayat 18. Ayat 19 lihat ya. Bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara, lalu berjalan di belakang mereka. Tujuannya apa? Supaya ada pembatas antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Jadi ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang umat pilihannya, Tuhan itu berjalan di belakang mereka. Dalam pengertian, melindungi mereka dari bangsa Mesir. Jadi ini perbedaannya jelas ya. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya pada orang fasik, maka orang fasik itu meninggal. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya pada orang-orang yang dipilihnya, maka Tuhan melindungi. Jadi pernyataan kemuliaan Tuhan kepada orang percaya tidak pernah diwujudkan dengan cara menghancurkan atau membinasakan kehidupan orang yang percaya tersebut.
Dekat masalah, dekat pertolongan Tuhan, dekat mujizat Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Ketika semua terasa buntu, ya, karena bangsa Israel kan buntu ya. Belakang itu adalah tentara Mesir, kiri kanan itu gunung, atas itu langit, depan laut berau. Gak ada jalannya secara manusia. Itulah sebabnya saya katakan, ketika semua terasa buntu, maka sebenarnya menurut daripada cerita ini, hidup kita tuh sedang deket-deketnya dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyadari hal tersebut? Dekat masalah, dekat pertolongan Tuhan, dekat mujizat. Itu kuncinya. Nah, mari kita lihat kehancuran tentara Mesir. Saudara, ini juga aneh ya. Maksudnya gini ya. Bangsa Israel kan sudah berjalan nih di tanah yang kering, ya toh? Yang kiri kanannya tuh laut itu sebagai tembok, sebagai kiri kanannya. Tapi kalau kita lihat ayat 23, terutama yang berwarna merah, itu orang Mesir tuh ngejar sampai nyusul sampai tengah-tengah laut. Orang kalau jadi Israel tuh tetap bingung ya. Aduh Tuhan, aku ini sudah ngalami mujizat-Mu. Tetapi kok kesusahan ini kok tetap aja kok memburu aku ya. Kok rasa-rasanya pertolongan Tuhan itu tidak tuntas. Sudah bisa merasakan sih jalan keluarnya. Kalau tadi kan belum bisa ya. Depannya masih terlihat laut, belum terbelah, belum merasakan jalan keluar. Kalau saat ini, lautnya tuh sudah terbelah. Sudah merasakan jalan keluar. Tetapi tetap juga merasakan ketakutan. Karena apa? Karena orang Mesirnya itu juga masuk ke dalam tanah yang kering itu. Jadi ternyata walaupun sudah mengalami mujizat, tapi bangsa Mesir bisa mendekat. Bahkan mereka menjangkau sampai ke tengah laut. Nah, ketika itu, kita dalam fase tetap ada kebimbangan, ketakutan. Ayat 25 menjelaskan kita. Yahweh membuat roda keretanya, kereta daripada Mesir itu, berjalan miring dan maju dengan berat. Artinya apa? Walaupun 600 kereta itu tidak mungkin bisa jalan mulus-lus untuk berbangsa Israel. Nggak bisa. Ya toh? Kalau mereka tidak bisa, maka bangsa Mesir tidak bisa mendekat ke bangsa Israel. Jadi Tuhan membuat dua cara ya, supaya bangsa Mesir tidak bisa mendekat bangsa Israel. Pertama, dia melindungi dalam bentuk tiang awan, tiang api itu ke belakang bangsa Israel. Yang kedua, dia membuat roda keretanya itu jalannya berat, majunya berat. Nah, tentara Mesir kemudian menyadari bahwa ini ya, kereta jadi berat ini bukan semata-mata karena masalah mekanik. Masalah dengan as, masalah dengan roda. Asalnya dari Mesir dibawa ke sini, dipacu, tidak apa-apa kok rodanya. Loh sekarang kok ada apa-apa, ini berarti ada sesuatu. Ya yang ada apa-apa itu bukan cuma satu, tapi 600 kereta kudanya itu masalah semua. Jadi kan pasti ada sesuatu. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat itu dan mereka bisa menganalisanya. Sehingga terucaplah kata-kata seperti ini. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel ini. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tapi begitu mereka sadar, sudah terlambat. Karena air sudah berbalik, menyerang mereka di lautan. Kalau mau sadar, sesungguhnya pada waktu Tuhan mengembur Mesir di fase-fase 10 tulah, itu adalah waktu di mana mereka sadar dan sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa yang disembah oleh orang Israel. Tapi nasi sudah jadi bubur, mereka sudah terlambat untuk menyadari kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan tempat kering. Ini beda sekarang. Ketika mereka berjalan di tempat kering, mereka merasa fully 100% secure karena bangsa Mesir sudah dimusnahkan. Saudara, di ayat 30 dikatakan, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudara, bukankah pada fase ini semuanya kelihatan indah? Ya.
Seringkali kita tuh menantikan fase ini, semua orang manusia di dunia ini. Tetapi kita rupanya sudah melupakan bahwa untuk mencapai ke fase ini, bangsa Israel, bahkan kita juga, terlebih dahulu harus melewati fase-fase yang mengerikan. Dikejar tentara Mesir, sempat ketar-ketir ketika tentara Mesir itu nyusul bangsa Israel, bahkan sangat dekat, sehingga sampai akhirnya mereka ke lautan yang di tengah itu. Mau ini tambah menakutkan lagi dari bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan menenggelamkan mereka semua. Saat ini kita bisa mengalami kelegaan, karena melihat musuh kita dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada film-film horor atau thriller yang harus kita lewati. Perubahan paradigma ayat terakhir, ayat 31, dikatakan begini ya. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, ini perbedaan sikap ya. Dulunya sebelum mujizat ini terjadi, mereka tuh ketakutan, mereka ngomong sinis sekali. Masa di Mesir itu kekurangan kuburan sehingga kami harus mati di padang gurun. Wah, omongannya tidak enak. Musa kehilangan kepercayaan. Jadi pemimpin kehilangan kepercayaan itu repot. Tapi yang terjadi di sini adalah takutlah bangsa itu pada siapa? Yehova. Dan mereka percaya pada Yehova dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, saya sangat yakin secara pribadi bahwa peristiwa ini yang diceritakan turun-temurun kepada keturunan orang Yahudi, supaya mereka mengenal bahwa YHWH itulah yang kehadirannya sungguh nyata dan dahsyat kuasanya itu. Saudara, ini menjawab daripada pertanyaan mengapa di Yohanes pasal yang ke-14 itu dikatakan nanti ada orang yang takjub dan menyebut Yesus anak Allah. Karena apa? Karena melihat Yesus ini menaklukkan kuasa alam. Menguasai kuasa alam di Danau Tiberias. Mari kita baca ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, mengapa kok Yesus ketika menguasai daripada alam, ketika meredakan daripada gelombang-gelombang daripada alam itu, kemudian disamakan persis dengan anak Allah. Anak Allah based on Yohanes 5 ayat 18 itu sama dengan Allah. Karena sama peristiwanya ketika Yehova menolong daripada bangsa Mesir, dia juga menggunakan alam sebagai media untuk menyatakan mujizatnya. Yesus juga menggunakan alam to declare himself as a Messiah. Jadi ini ada suatu hubungan yang sangat menarik lagi kalau kita pelajari daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita buat paralelisasinya. Jadi sangat penting ketika kita mengalami pertolongan Tuhan ya. Kita ada perubahan paradigma. Atau setidaknya keyakinan iman kita kepada dia itu semakin bertumbuh dan semakin mengenal dia. Sama seperti bangsa Israel. Dari dulunya mencela Tuhan, sekarang jadi takut akan Tuhan dan memuji dan menyembah dia. Saudara, ketika mujizat Tuhan dinyatakan, bukan semata-mata ditujukan hanya untuk menolong saja, bukan. Tetapi tujuan akhir daripada mujizat itu untuk mengembalikan daripada orang-orang Israel untuk percaya dan menyembah pada Allah yang sejati. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.